Kota Tangerang Selatan yang luar biasa sebenarnya ya, tapi potensi itu belum bisa dimaksimalkan sehingga kemarin pada 2009 P3 mengalami kehilangan kursi Kota Tangerang Selatan. Nah, kita tidak ingin kehilangan kursi itu berlanjut ke 2024. Kita targetkan di 2024 nanti P3 bisa membentuk satu fraksi. Setidaknya 4 kursi DPRD harus ada dari Kota Tangerang Selatan. Saya cukup surprise dengan teman-teman di DPC Kota Tangerang Selatan dengan semangatnya meskipun tidak ada kursi bisa melaksanakan kegiatan di hotel bintang. Apa ya? Hotel mewah lah. Ini partai gak ada kursinya gitu, apalagi partai ada kursinya gitu. Dan mudah-mudahan semangat itu yang lagi tinggi-tingginya sekarang itu bisa ditularkan, bisa berlanjut ke pemilu 2024 nanti. Setidaknya dari dapil Tangerang Raya untuk DPR RI dapat satu kursi, DPRD Banten dapat satu kursi, dan di Kota Tangsel bisa mencapai satu fraksi di bawah kepemimpinan Pak Yusuf. Bang, tadi kan terbitkan 4 kursi ya, dari 4 kursi tersebut diambil mana sih paling potensial suara yang bisa didongkrak dari P3? Ya nanti DPC yang bisa melaksanakan bedah itu, tetapi setidaknya seperti Dapil Pamulang, Pondok Aren, Serpong Setu, dan juga Serpong Utara sendiri ada Pak Ketua, itu harusnya bisa. Setidaknya yang 3 itu harus dapat, karena di 3 itu yang 2 sudah pernah dapat, Pamulang dan Serpong Setu itu udah pernah dapat, tinggal di refresh kembali sebagaimana yang di Pondok Aren dan juga di Ciputat juga, dan juga Serpong Utara. Karena ada Pak Ketua DPC di situ. Oh, diserut dia, beliau diserut. Nanti menyerut suara di situ. Supaya jadi kursi. Apanya kesimpulan pada kader ini? Ya, kader harus tetap semangat, tidak boleh patah semangat. Kita itu hari ini tidak ada kursi bukan berarti gagal. Kesuksesan yang tertunda itu harus dimotivasi kader, dan alhamdulillah tadi saya lihat separuh dari caleg-calegnya anak-anak muda dulu. Itu dalam rangka P3 merespon perubahan demokrasi yang ada di Indonesia, termasuk juga perubahan komposisi pemilih di Indonesia, khususnya di Tangerang Selatan. Yang kita tahu Tangerang Selatan ini sebuah kota satelit yang berkembang luar biasa cepat, pemukimannya bertambah pesat. Sebagai kota yang baru di lingkungan Banten itu sudah melampaui kota-kota yang lama di kota yang lama di wilayah Banten. Bang, artinya kan P3 sudah berporos ke koalisi Jokowi ya. Dari sosok Jokowi ini menjadi alasan bisa meningkatkan suara kursi P3 sehingga sih di Tangsel. P3 besok tidak mendukung Jokowi karena Jokowi tidak menyalurkan lagi gitu. Ganjar. Kalau mendukung Ganjar, kita optimis karena PDI dengan P3 itu saling melengkapi, tidak berebut satu sama lain. Bahwa pemilihnya PDI dengan P3 itu berbeda irisan. Nah, koalisi Pak Ganjar dengan calonnya yang kita usulkan dari P3 itu mudah-mudahan melengkapi komposisi nasionalis religius sebagai komposisi politik yang ideal yang memiliki kesejarahan di Indonesia ini. Tanggapan 2 poros, Pak? 2 poros sebagai sebuah wacana boleh-boleh saja, tetapi hari ini rasa-rasanya sulit karena poros koalisi sudah terkonsolidasi ketiga poros politik yang ada. Porosnya Pak Prabowo, porosnya Ganjar, dan porosnya Anies. Bisa 2 poros kalau Prabowo mau jadi cawapresnya Ganjar. Kalau terbentuk, Pak? Ya kalau terbentuk Pak Ganjar presiden, Prabowo cawapres, kenapa tidak? Gitu. Tapi kalau dibalik tidak bisa. Berarti tetap ngotot harus Ganjar yang harus satu. Ganjar dong presiden. Tapi kalau dari komposisi suara di DPR RI kan saat ini kan PDI masih ada di Indonesia Maju masih di atas nih dengan 261 kursi. Kalau misalnya kemungkinannya akhirnya terbalik, sikapnya P3 seperti apa? Dan hitung-hitungan di Pilpres bukan masalah koalisi partai di parlemen. Kalkulasi politik adalah seberapa besar peluang untuk dipilih oleh masyarakat. Koalisi di partai politik itu hanya syarat administratif untuk mengajukan pasangan calon presiden, tetapi selebihnya tergantung dari rakyat. Siapa elektabilitas yang paling tinggi itu yang paling masuk akal. Tapi kalau P3 sendiri melihat Pak Prabowo seperti apa? Ya, atau Pak Anies gitu? Ya teman politik, teman politik aja. Kan teman sama-sama di koalisi pemerintahan. Gitu. Nama lengkap izin Pak? Ahmad Baidowi ya. Sebagai di sini wakil ketua Bapil Nasional. Bang, izin satu lagi Bang, indikator politik ngeluarin hasil survei
P3 nggak bakal masuk kursi DPR RI, gimana Bang? Ya, karena P3 mau ikut pemilu tidak ikut survei. Jadi kalau P3 tidak lolos survei ya wajar sah-sah aja karena P3-nya mau ikut pemilu gitu. Oh gitu. Bukan ikut survei. Berarti hasil survei boleh dibilang abang-abang. Oh, hasil survei dimanapun sebagai persepsi publik hari ini. Belum menjadi persepsi publik di 24 Februari. Kenapa? Karena hari ini caleg DPR RI, provinsi dan kabupaten kota belum bekerja. Ini Bu Bernita, Mbak Iin, Pak Tri, ini caleg semua hari ini belum bekerja. Yang disurvei hanya bendera-bendera partai. Orang melihat kok ada P3, tapi nanti kalau calegnya bekerja, suara akan naik. Itulah kemudian kenapa P3 dalam sejarah lembaga survei tidak pernah ceritanya P3 lolos survei, tapi P3 selalu lolos pemilu.